wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammu tasliman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin, Ustaz. Al-Mujahidin yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahim, ya. Kalau biasanya dulu ya hadir di masjid, tapi kajian ilmu kita melalui Zoom online ini tidak mengurangi sedikitpun rahmat, sedikitpun anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah pahalanya kelak nanti kita akan dapati berlipat ganda di yaumil qiyamah. Selawat dan salam tentu senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita subuh kali ini adalah amalan mempercepat hajat. Tema yang ingin saya sampaikan subuh kali ini saya dapat dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya, jilid pertama, nomor hadisnya 707, ya, bahwa di situ diceritakan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya, anna rajulan doriran atan nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seorang sahabat yang matanya buta, ya, ada seorang sahabat dikisahkan tidak bisa melihat, ya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia datang ke majlis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun ya tidak dapat melihat, sahabat ini tidak putus semangat untuk bisa hadir datang ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majelis ilmu yang dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena sahabat ini paham betapa besar pahala yang Allah siapkan buat orang yang hadir di majelis ilmu seperti kita pada subuh pagi kali ini, ya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, orang yang hadir di majelis ilmu akan Allah berikan rahmat, ya, Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan sebutkan nama-nama kita yang mulia di hadapan para malaikat. Nah, itu janji Rasulullah SAW, ya, yang akan Allah berikan buat siapa-siapa yang hadir di majelis ilmu, melebihi majelis yang membaca Al-Quran. Ya, kalau orang baca Quran dalam satu firman, dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, di mana kita baca Quran, ya, akan Allah turunkan rahmat. Itu janji Allah buat orang yang hadir di majelis Al-Quran. Allah turunkan rahmatnya. Di mana aja, ya, kalau Bapak Ibu baca Quran misalnya di rumah, maka Allah akan turunkan rahmat di rumah yang Bapak Ibu gunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Di kendaraan kita baca Quran, begitu juga Allah turunkan rahmat. Pun demikian, kalau ada orang yang baca Quran, misalnya kita temukan dia baca Quran misalnya di mana, ya,
di pemakaman, di kubur, ketika dia menziarahi kedua orang tuanya misalnya, atau saudaranya sesama muslim yang telah meninggal dunia. Kita lihat dia baca Quran, yang dibaca mungkin ayat-ayat pilihan seperti surat-surat pilihan seperti surat Yasin, Qul huwallahu ahad, ayat kursi. Itu juga tujuannya agar Allah datangkan rahmat buat mereka-mereka yang saat itu saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia. Karena janji Allah, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu dalilnya. Ya, di mana kita baca Quran, insya Allah akan Allah turunkan rahmat. Nah, berbeda dengan majelis ilmu. Kalau majelis ilmu bukan hanya rahmat saja, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyat humur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Bukan cuma rahmat saja, tapi malaikatnya ikut membersamai kita. Ketenangan akan Allah berikan buat kita, dan yang paling penting doa kita diijabah Allah saat kita menghadiri majelis ilmu, meskipun majelisnya seperti ini, nggak mengurangi keberkahan ya yang Allah siapkan di balik majelis ilmu. Makanya banyak-banyak berdoa ketika kita hadir di majelis ilmu. Ini kemuliaan. Ini kemuliaan yang disebut dengan majelis ilmu. Sehingga sahabat Nabi yang buta ini dikabarkan tidak putus semangat. Dia tetap hadir. Walaupun matanya nggak ngelihat, tetap hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang buta ini? Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyu'afini. Sahabat ini bertanya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya Rasul, doain saya biar mata saya ini bisa melihat. Jadi dia punya hajat, Bapak Ibu, dia punya hajat, matanya yang buta, mohon sangat agar bisa melihat. Bayangin, coba kalau dibandingkan dengan hajat kita hari ini, mungkin banyak di antara kita punya hajat, punya keinginan pandemi corona ini cepat berlalu, itu nggak seberapa dibandingkan hajat sahabat yang ada di hadis ini. Ya, dia pengen matanya bisa melihat, ya. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia mohon bimbingan, ya, mohon arahan dari Rasulullah SAW, sekaligus mohon didoakan, ya, agar matanya bisa melihat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabatnya yang buta datang ke majelis ilmu penuh dengan semangat dan dia pengen melihat matanya? Sebelum beliau memberikan nasihat, beliau memberikan pertanyaan kepada sahabat tadi. In syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu wa huwa khairul laka li akhiratika. Ya, Nabi kasih dua pilihan, hadirin, ya. Ketika kita punya hajat, ini mungkin juga introspeksi buat kita. Ketika kita punya hajat, ketika kita didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah datangkan penyakit misalnya, Nabi kasih dua pilihan. Apa kata Rasulullah? In syi'ta da'autu laka. Kalau kau kehendaki, pilih. Saya doakan langsung sembuh, atau yang kedua kata Nabi, kamu tetap sabar dengan kondisi tersebut. Dengan kamu sabar, ya, itu jauh lebih baik kelak nanti di akhirat, di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira, ya, kalau saya boleh tanya ke jamaah hadirin Masjid Al-Mujahidin ini, kalau dikasih dua pilihan tadi, pilih yang mana kira-kira? Pilih mau didoain Nabi sembuh, atau pilih kira-kira tetap sakit dan sabar? Tentu kita banyak memilih pengen cepat berlalu kan gitu, ya. Tentu kita banyak memilih agar diberikan kesembuhan ketika diuji dengan penyakit, ya. Dan jawaban kita hal demikian wajar, lumrah, ya, sama dengan jawaban sahabat Nabi tadi, ya. Ketika disuruh milih,
pengen sembuh atau tetap sakit tapi sabar. Ya, sahabat tadi menjawab, "Udu'ullaha li ya Rasulullah." Doain saya aja dah Nabi, ya kata sahabat tadi. Doain aja dah biar saya cepat berlalu nih ujian dan musibah yang Allah berikan buat saya ini, ya. Apa jawab Rasulullah SAW? Karena dia milih ingin diangkat musibah, ingin hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan tawaddo wa sholli rakaatain. Ya, Nabi pesankan kepada sahabat tadi, ambil wudu, ya, ambil wudu, ahsin wudu'aka, dan perbaiki wudu kalian. Maksudnya perbaiki wudu itu bukan hanya yang wajib-wajib saja, ya, tapi yang sunnah-sunnah dalam wudu dikerjakan juga. Itu yang namanya ihsan, ya, memperbaiki wudu kita. Setelah ambil wudu, kata Rasulullah, wasolli rokaatain, sholatlah kamu 2 rakaat. Ya, para ulama fikih menjelaskan dalam kitab fikihnya, 2 rakaat yang disebut Nabi dalam hadis ini dikenal dengan istilah sholat sunnah hajat. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ditanya, mana dalil sholat sunnah hajat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis? Ini hadis Nabi yang mana ada seorang sahabat buta mendatangi Rasulullah, dia pengen bisa melihat. Ya, kemudian Nabi pesankan kepada sahabat tadi untuk wudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, prakteknya dalam sholat hajat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan 2 rakaat ini nggak diharuskan kita menyebutkan saya niat sholat sunnah hajat. Tidak diharuskan menyebutkan nama sholatnya, karena Nabi nggak pernah bilang dalam hadis, ya, di hadis ini Nabi nggak bilang washolli sunnatal hajah. Nabi nggak pernah bilang gitu dalam hadis, dan tidak ada teks hadis yang menyebutkan nama-nama sholat sunnah, ya, yang memberikan nama ini sholat sunnah namanya sholat duha, ini sholat sunnah namanya sholat tarawih, ya, ini namanya sholat sunnah qobliyah. Itu yang memberikan nama untuk tiap sholat sunnah bukan Rasulullah, tapi yang memberi nama adalah para ulama fikih. Ya, sholat tarawih pun Nabi nggak pernah bilang man sholat tarawih, nggak ada. Nabi nggak pernah menyebut itu adalah sholat tarawih, nggak. Yang kita kerjakan di bulan Ramadan, konteks hadisnya man qoma Ramadana imanan. Nabi nggak pernah nyebut ini yang sholat sunat tarawih di bulan Ramadan, enggak. Siapa yang menyebut ini sholat tarawih? Para ulama fikih. Siapa yang mengistilahkan ini sholat sunnah hajat, sholat sunnah qobliyah? Itu semua hal baru yang diistilahkan oleh para ulama fikih. Mereka memberikan nama juga nggak sembarangan dalam kitab fikih mereka. Ini untuk membedakan tiap bab, ya. Kenapa ini disebut sholat tarawih? Kenapa ini disebut sholat hajat? Tidak sembarangan, ya. Kalau sholat tarawih kita udah tahu diambil dari kata roha, ya, ruhu, ya, artinya istirahat. Maka sholat tarawih itu, ya, disebut sholat istirahat. Kenapa? Karena banyak istirahatnya. Bapak Ibu, sholat tarawih berapa rakaat? Misalnya 8 rakaat. Maka banyak istirahatnya. 2 rakaat, sholat, salam, duduk-duduk, istirahat. Begitu, ya, karena bacaannya mungkin panjang. Rasulullah dan para sahabat. Nanti berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat salam, istirahat lagi, duduk-duduk, berdoa, berzikir. Itu sebabnya. Kenapa ini sholat disebut sholat istirahat? Karena habis salam, mereka istirahat, ya, nggak buru-buru begitu. Itulah yang disebut dengan sholat tarawih, disebut sholat istirahat. Begitu juga sholat sunnah hajat yang ada dalam hadis ini.
Ya, kenapa ini disebut sholat sunnah hajat? Karena kalau kita kerjakan 2 rakaat ini, ya hajat dan keinginan kita, insya Allah akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak akan mengurangi ya sedikit pun derajat kita di sisi Allah kalau kita punya hajat. Bahkan di dalam Al-Quran, seorang nabi, seorang rasul, Allah ceritakan ya dalam surat Yusuf, ada seorang nabi yang mulia, Allah kabarkan dia punya hajat dunia. Sifatnya dunia bukan akhirat. Diabadikan dalam Al-Quran, ini tidak mengurangi sedikit pun derajat dan kedudukan kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting hajat kita utarakan kepada Allah, ya. Keinginan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukalah surat Yusuf ketika Allah berbicara tentang Nabi Yakub, ya, ayahanda dari Nabi Yusuf alaihi salam, ketika putra-putranya akan masuk ke negeri Mesir, di mana di negeri Mesir tersebut, singkat cerita ada anaknya yang bernama Yusuf yang sudah sukses. Nabi Yakub ini berpesan, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya, Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, kamu jangan masuk melalui satu pintu. Ya, kenapa? Karena Nabi Yakub khawatir mereka terkena penyakit ain. Nah, ini baru lagi nih istilah dalam agama kita, agama Islam, kita meyakini ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang datang, ya, yang menyebabkan pada diri kita disebabkan ada orang iri, ada orang hasad kepada kita. Lalu kita bisa kena penyakit ain tuh. Itu bahayanya penyakit ain. Sudah ada sejak zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dia berpesan tuh bapaknya kepada putra-putranya, ya, yang berjumlah 11 orang, ya, berpesan, la tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk melalui satu pintu. Karena kalau melalui satu pintu kita tahu, ya, keturunan Nabi Yakub ini ganteng-ganteng, gagah-gagah, cakep-cakep begitu, ya. Kalau tiba-tiba masuk Mesir, yang ngelihat orang cakep-cakep, wah, itu orang bisa takjub, orang bisa iri. Makanya Nabi Yakub bilang lewat pintu yang berbeda-beda. Tujuannya agar mereka tidak terkena penyakit ain. Ya, kalau terkena penyakit ain, penyakit orang yang hasad, itu kita yang sakit. Bukan yang hasadnya yang sakit, tapi kitanya yang sakit. Ya, di zaman Nabi banyak orang-orang yang terkena penyakit ain ini, Bapak Ibu. Makanya kita dianjurkan, disunahkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera berzikir, menyebut Allah saat ada orang lain yang memuji kelebihan kita. Hanya ketika kita dengar ada misalnya nih di masyarakat kita ada yang baca Quran, qori, suara bagus, suaranya indah, ya, ketika dia baca Quran, jamaah yang lain yang mendengar bacaan qori tadi menyambutnya dengan berzikir, menyebut nama Allah. Ya, misalnya ketika dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kan begitu, pada takjub. Yang dijawab jamaahnya apa tuh? Kadang-kadang jamaahnya menjawab Allah, begitu. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya agar si qori tadi yang baca Quran terhindar dari penyakit ain. Jika ada yang iri dengan bacaan bagus tersebut, orang tersebut sudah kita proteksi, sudah kita jaga. Jangan sampai tiba-tiba dia meninggal lagi baca Quran. Jangan sampai ketika dia lagi baca Quran nanti suaranya akan rusak, ya. Kenapa? Itu bisa terjadi dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Yakub alaihi salam. Apa kata Allah? Maka yughni anhu minallahi min syai'. Kita kembali ke surat Yusuf, ya, ketika Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya jangan masuk lewat pintu yang satu, masuklah lewat pintu yang berbeda-beda. Itu bukan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wahyu dariku buat Nabi Yakub, tapi perintah Yakub itu ilahajatan fi nafsi Yakub qadoha. Yang demikian itu murni, kata Allah, hajat
ya dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya, jadi kalau kita punya hajat di dunia ini nggak jadi masalah ya. Baik sifatnya dunia maupun sifatnya akhirat. Yang penting ketika hajat kita utarakan kepada Allah, jangan sekali-kali ada niatan sombong, ya ingin sombong kepada orang lain jika hajat itu sifatnya dunia ya, nggak jadi masalah hajat kita seperti apa kita utarakan. Boleh dengan bahasa hadis, boleh ya, kalau kita punya hajat lalu kita berdoa, doa kita menggunakan doa yang dilafazkan oleh Rasulullah, boleh ya. Tidak harus kita mengutarakan hajat kita seperti yang Nabi utarakan, nggak harus ya. Ataupun apakah harus juga dengan lafaz yang diajarkan Allah dalam Al-Quran? Ketika kita mengutarakan hajat kita kepada Allah juga nggak harus ya. Kalau hafal bagus ya. Misalnya Bapak Ibu ada yang punya hajat pengen punya anak yang soleh dan solihah. Di Quran kan bunyi doanya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kan begitu ya. Kalaupun kita nggak pakai doa seperti ini lafaznya, tidak jadi masalah ya, nggak jadi masalah, tidak menjadi keharusan begitu ya. Atau seperti doanya Nabi Ibrahim ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, silakan aja ya pakai itu. Kalau kita pakai lebih cepat ya, itu manfaatnya. Itu lebih cepat didengar dan dikabul Allah karena permintaan hajat kita itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Karena kaidahnya Bapak Ibu, segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu jauh lebih mulia dibandingkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, misalnya ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebutkan nama-namanya dalam Al-Quran. Maka nabi dan rasul itu jauh lebih mulia dibandingkan nabi dan rasul yang nggak disebutin dalam Al-Quran. Maka kita kenal ada 25 rasul yang mulia. Kenapa angkanya 25? Karena 25 itu disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga ada bulan misalnya. Dari 12 bulan, ada 1 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka 1 bulan yang Allah sebutkan dalam Quran itu lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan kalau 1 bulan yang disebutin dalam Al-Quran tidak lain adalah bulan suci Ramadan. Doa-doa juga begitu. Doa-doa yang kita utarakan, hajat yang kita utarakan kepada Allah menggunakan doa tadi, ada yang lafaznya diabadikan dalam Quran, ada yang lafaznya tidak ya. Lafaznya ada yang hanya di hadis saja. Maka lafaz doa yang kita utarakan hajat kita kepada Allah menggunakan lafaz Al-Quran tentu lebih utama, tentu lebih mulia, tapi tidak menjadi keharusan ya. Lebih mulia, lebih utama dibandingkan lafaz doa yang hanya ada di hadis ya. Kalau tadi yang saya sebutin dalam Al-Quran, lafaz doa minta anak yang soleh dan solehah. Ya, kalau lafaz yang di hadis doa ya seperti misalnya yang di hadis lafaz doanya yang Nabi ajarin ketika kita misalnya berbuka puasa, itu kan lafaznya nggak ada di Quran. Lafaz doa berbuka puasa adanya di hadis ya. Riwayat Imam Abi Daud ya, ada yang lafaznya Allahumma laka sumtu wa bika antu wa ala rizkika aftartu. Ada riwayat yang lain zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Enggak jadi masalah ya. Kita pakai doa yang manapun ya, kedua-duanya ada landasannya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita doanya enggak kayak gitu boleh juga Bapak Ibu ya. Kita punya hajat, kita pengen berdoa kepada Allah, mumpung waktunya mustajabah saat kita mau berbuka puasa, lalu kita ganti lafaznya bukan Allahumma laka sumtu, boleh, silakan. Ya, kita pengen punya hajat ini itu. Karena yang namanya doa, hajat yang kita utarakan kepada Allah, gak mesti
harus seperti yang dilafazkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya, kita temukan di dalam kehidupan kita apa yang Nabi minta, apa yang Nabi doakan, ya kita tidak berdoa dengan doa tersebut, atau sebaliknya apa yang Nabi nggak minta tapi kita minta, begitu ya. Nah, makanya nggak jadi keharusan, pokoknya kalau doa harus nggak perlu begitu ya. Yang penting kita hajat saat itu kita utarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Contoh misalnya Nabi dalam kehidupannya beliau nggak pernah minta istri misalnya, tapi kita minta istri nggak, minta pasangan nggak kira-kira? Minta, hadirin. Banyak yang minta ya, kadang-kadang ya kan belum punya pasangan kita doa minta pasangan, minta istri, minta suami. Nabi dalam kehidupannya sejarahnya nggak pernah minta istri. Nabi pernah nggak minta anak? Enggak juga ya. Nah, kita doa minta anak, begitu ya enggak. Jadi banyak yang kita minta itu nggak diminta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berdoa nggak mesti, nggak harus seperti lafaznya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang karena kita nggak ada ilmunya, ya tidak paham, akhirnya jadi berantem gara-gara permasalahan doa buka berpuasa mana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya yang kita pahami yang wajib itu hajat kita, keinginan kita saat itu kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran berharga bagi kita semua ya. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianjurkan ya, yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat hajat ini boleh kita kerjakan kapan saja. Bisa pagi hari, bisa juga kita kerjakan siang hari, bisa juga kita kerjakan di waktu malam. Kapan hajat kita ini ada, lalu kita wudhu, sholat 2 rakaat, boleh diniatkan ini sholat sunnah hajat, boleh. Atau kita niatkan langsung aja, sholat sunnah 2 rakaat tanpa disebutin hajat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh juga ya, karena nama sholat sunnah hajat ini bukan dari Rasulullah SAW. Yang penting setelah sholat 2 rakaat tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabul ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan praktek 2 rakaat sholat hajat ini jangan dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Kapan waktu terlarang? Seperti kita tahu habis sholat subuh ya, ketika matahari istiwa berada di atas kepala kita tepat, ketika ba'da sholat asar ya, itu nggak boleh. Waktu-waktu terlarang ya, ketika matahari terbenam itu juga waktu terlarang. Tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah hajat ya, nggak jadi masalah, dilarang karena waktu ini waktu-waktu terlarang. Kenapa dilarang? Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu ibadah orang-orang selain umat Islam ya. Orang-orang Majusi beribadahnya kapan? Ketika matahari sedang tenggelam ya, disitulah ibadah orang Majusi, orang-orang penyembah api dan matahari, beribadahnya di situ. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, yaitu matahari yang akan tenggelam, sambil menghadap ke matahari Tuhan mereka, memohon mudah-mudahan besok kembali lagi. Makanya umat Islam dilarang, Bapak Ibu, ketika matahari akan terbenam, kita keluar rumah menikmati tenggelamnya matahari. Itu nggak boleh. Ya, justru kebanyakan kaum muslimin seperti ini. Kalau lagi jalan-jalan ke pantai misalnya, itu justru di momen seperti ini ramai hadirin. Umat Islam pada menikmati waktu apa namanya ya, sunset ya, gitu ya. Sunset ya Pak ya. Sunset gitu ya. Nah, itu yang dilarang. Bahkan dalam hadis Nabi lebih tegas lagi ya, kalau matahari akan tenggelam, apa kata Rasulullah? Ya, akfinu auladakum, jaga anak-anak kalian yang masih kecil. Kalau matahari
tenggelam dengan Nabi. Jaga ya, wa aghliqu abwabakum. Jangan ada yang keluar rumah, kata Nabi. Kalau matahari lagi tenggelam, jangan ada yang keluar rumah. Tutup pintu kalian rapat-rapat. Kenapa ya Rasul? Karena di waktu itu banyak setan sedang berkeliaran. Ketika pintu rumah kita tutup rapat, setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Sehingga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita lindungin, kita jaga. Begitu. Justru sebaliknya kalau sekarang begitu kita lagi jalan-jalan ke pantai, tapi bukan jamaah mujahidin, malah keluar ke pantai menikmati. Itu nggak boleh. Ya, itu ada larangannya dari Rasulullah. Itu waktu ibadahnya orang-orang penyembah api, orang-orang penyembah matahari. Ya, makanya Nabi suruh di rumah masing-masing. Ya, di situ banyak setan berkeliaran dan di situ waktu ibadahnya orang-orang Majusi ya, maka dilarang. Begitu juga ketika matahari terbit, itu tempat ibadah mereka juga. Nah, maka kita yang menikmati matahari terbit seperti matahari tenggelam itu juga sebaiknya ditinggalkan ya. Itulah momen di mana mereka beribadah sehingga umat Islam dilarang oleh Nabi untuk melakukan ibadah di waktu tersebut. Pak Ustadz, boleh nggak saya sholat sunat hajat ini dikerjakan berjamaah? Para ulama kalau sholat sunnah hajat ini ada sedikit kelonggaran dibandingkan sholat sunnah-sunnah yang lain. Ya, sholat sunnah hajat dikerjakan berjamaah ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, nanti ketika hajatnya berbeda-beda diutarakan saat dia berdoa atau diutarakan ketika dia lagi sujud, boleh. Nah, ini sholat sunnah hajat dikerjakan berjamaah. Yang kedua, boleh nggak sholat sunnah hajat ini saya kerjakan digabung dengan sholat sunnah yang lain? Boleh nggak kira-kira digabung? Boleh juga kata para ulama. Inilah kelonggaran yang ada pada sholat sunnah hajat. Misalnya, Bapak Ibu mau melakukan perjalanan umroh, mau melakukan perjalanan haji. Di situ kan kita biasanya sholat sunnah safar ya. Sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum melakukan perjalanan haji umroh. Nah di sholat sunnah safar, kalau Bapak Ibu gabung dengan sholat sunnah hajat, itu gak jadi masalah. Sama ya, sama tujuannya, hakikatnya sama. Ketika kita sholat sunnah safar, di situ kita punya hajat. Hajatnya apa? Hajatnya agar dimudahkan, agar dilancarkan perjalanan kita dari berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Ya, itu kan bagian dari sholat sunnah hajat sama dengan sholat sunnah musafar tadi gitu ya. Atau seandainya kita lagi mau misalnya punya hajat sesuatu digabung dengan sholat sunnah fajar misalnya, boleh juga, nggak jadi masalah ya. Sholat sunnah apapun jika digabung dengan sholat sunnah hajat itu dibolehkan, kecuali satu sholat yang nggak bisa digabung dengan sholat hajat, yaitu kata para ulama fikih sholat mayit ya. Sholat mayit itu nggak bisa digabung dengan sholat hajat. Lah kan sama-sama Pak Ustadz, dia punya hajat. Yang ini hajatnya biar diampunin dosanya ketika kita sholat mayit. Yang ini hajat juga sama, kata para ulama nggak bisa. Karena sholat mayit ini prakteknya berbeda dengan praktek sholat sunnah hajat. Kalau sholat sunnah hajat 2 rakaat. Sholat sunnah hajat itu jumlahnya 2 rakaat. Ya ada ruku, ada sujud. Kalau sholat mayit kan hanya 4 takbir. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya, tapi lucu pernah terjadi ada satu buku ya, kitab An-Nawadir. Ini artinya kitab-kitab jenaka hadirin ya. Dulu di satu kampung ada orang dilihat seperti orang berilmu ya. Penampilannya penampilan orang yang berilmu. Tiba-tiba ada yang meninggal, dia disuruh jadi imam. Padahal dia nggak ada ilmunya. Ya, ini perlu kita hati-hati juga, jangan sampai tertipu begitu ya. Dia nggak ada ilmunya, tapi disuruh jadi imam, kelihatan kayak orang yang alim, gitu ya. Padahal dia bukan orang alim, dia orang abid. Beda antara orang alim dengan orang abid, beda ya. Kalau orang alim beribadah ada ilmunya. Kalau abid cuma ibadah doang.
hanya rajin ibadah, tapi ilmunya nggak ada. Ini beda, jauh. Perbedaannya jauh. Makanya kadang-kadang kita suka berpikir, sama aja Pak Ustadz. Orang si A rajin ibadah. Ya, yang ini berilmu rajin ibadah juga. Sama Pak Ustadz, nggak ada bedanya. Enggak bisa. Ya, beda. Makanya Nabi dalam hadis menegaskan itu. Fadlul alimi alal abid. Nggak sama kata Nabi. Beda. Orang yang berilmu dan orang yang hanya rajin beribadah. Ya, beda kata Nabi ya. Kalau ada orang berilmu, udah pasti rajin ibadah. Nggak mungkin kalau orang berilmu, ibadahnya nggak rajin. Mustahil. Karena orang yang berilmu akan memanfaatkan sebesar-besarnya dari ilmu yang dia tahu, dari ilmu yang dia punya. Ya, kalau orang abid cuma rajin ibadah doang. Kafadlul qamari ala sairil kawakib, kata Nabi. Bedanya orang alim dengan orang abid seperti bulan purnama, seperti bulan dengan planet-planet yang kecil. Kenapa Nabi umpamakan bulan dengan planet-planet kecil? Agar kita yang mendengarnya langsung tahu perbedaan bulan dengan planet-planet kecil. Kalau Nabi bilang orang ilmu dengan orang yang rajin ibadah, perumpamaannya seperti bulan dan matahari, itu 11-12. Perbedaannya sulit. Manfaatnya sama-sama punya manfaat. Bulan manfaatnya ada, matahari juga manfaatnya ada, kita rasakan di dunia ini. Nabi juga nggak bilang perumpamaannya seperti bulan dan bintang-bintang yang bertaburan. Di benak kita juga bintang sama bulan 11-12 manfaatnya. Ya, bintang ada manfaatnya, ya, bulan juga ada manfaatnya, kita rasakan. Tapi Nabi ingin menghilangkan ya perbedaan yang jauh tadi. Nabi katakan seperti bulan dan planet-planet kecil. Ya, kalau bulan bersinar, ya, planet kecil kan nggak ada sinar, nggak ada manfaatnya buat kita. Ya, kalau bulan dilihat indah, planet-planet kecil kita lihat nggak demikian, begitu ya. Makanya kalau pengen menjadi seorang yang alim, itu seperti kita melihat bulan, dilihatnya enak, tenang, begitu ya. Dakwah yang disampaikannya dakwah tidak mengandung kontroversi, tidak mengandung caci maki dan hinaan seperti bulan. Kata Nabi, itulah seorang yang alim dan rajin beribadah. Itu kita kembali kepada konteks hadis tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi pesankan kepada kita ya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat hajat. Boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain, tapi nggak bisa digabung tadi saya katakan dengan sholat jenazah. Ya, karena sholat jenazah itu prakteknya bukan 2 rakaat. Ya, selama jumlahnya 2 rakaat, bisa kita gabung dengan sholat hajat. Sholat ba'diyah bisa kita gabung juga dengan sholat hajat, Pak Ustadz. Bisa. Ba'diyah itu kan hajat kita juga agar sholat fardu yang kita kerjakan, kalau ada kurang-kurang, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan tersebut, akhirnya sholat kita menjadi sempurna. Nah, ini yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang bisa mempercepat hajat kita, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah yang kita sebut dengan sholat sunnah hajat. Setelah sholat sunnah hajat, Nabi pesankan sahabat tadi untuk berdoa. Ya, jangan sia-siakan doa setelah kita selesai sholat sunnah hajat. Ya, silakan mau dikerjakan malam hari ataupun pagi hari, tidak jadi masalah. Yang kedua, di antara amalan yang bisa mempercepat hajat kita, banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun. Ya, di kondisi seperti ini, kalau hajat kita ingin cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak istighfar. Dalilnya hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Nabi sendiri yang katakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu likulli hammin faraja, wa likulli dhikin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang banyak melazimkan, senantiasa lisannya basah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jadikan setiap kesulitan ada kemudahan.
Setiap ada permasalahan, Allah berikan jalan keluar. Bahkan di ujung hadis kata Nabi, Allah akan berikan orang tersebut rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini amalan yang kedua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita banyak-banyak beristighfar. Kapan waktu yang utama untuk beristighfar? Di Quran diajarin ketika waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, para calon penghuni surga yang ada di bumi, kata Allah, ciri-cirinya ketika waktu sahur, ya, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Nah, ini waktu yang istimewa. Jadi setelah kita makan sahur, menunggu waktu azan subuh, gunakan banyak-banyak beristighfar. Ya, boleh setelah kita baca Quran lalu kita beristighfar. Ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu yang mustajabat tadi, diantaranya ketika kita selesai makan sahur, menunggu waktu azan subuh. Begitu juga ketika kita menunggu waktu azan maghrib. Ini waktu yang mustajabah juga. Banyak-banyak kita gunakan untuk beristighfar. Atau ketika Bapak Ibu lagi dalam kondisi sholat. Itu juga ada hadis yang menganjurkan kita banyak mengucapkan lafaz istighfar saat kita sholat. Ya. Lagi sholat baca istighfar. Pak Ustadz, iya lagi sholat kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya dalam hadis Nabi ajarkan Allahumma, dalam hadis gimana bunyinya ya? Sebentar saya lupa ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bertanya saat itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, ya dulani ala amalin ad'u bihi fi sholati. Ya, Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ajarkan kepada saya satu doa. Ya, satu doa yang saya baca ketika saya lagi sholat. Ini Abu Bakar sendiri yang tanya. Ya, jadi Abu Bakar ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dia menanyakan sesuatu, ya menanyakan sesuatu itu bukan sesuatu yang biasa. Ya, beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kalau Abu Bakar ini kita lihat sedikit meriwayatkan hadis. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis, banyak sahabat yang tidak meriwayatkan hadis tersebut. Banyak sahabat yang lupa dengan hadis tersebut. Contohnya ketika Nabi meninggal dunia kan ada yang menolak bayar zakat. Akhirnya Umar nggak setuju dengan Abu Bakar. Orang yang menolak zakat kita perangin. Tapi kata Abu Bakar, saya ingat ada hadis, umirtu an uqatilan nas. Nabi perintahkan kita untuk memerangi orang yang tidak bersyahadat, mengerjakan sholat, dan ada lafaz isi kata Nabi, sampai mereka menunaikan zakat. Kata Umar, oh iya, ini hadis yang saya lupa. Terhadap Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar. Jadi kalau ditanya, Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa riwayat hadisnya kalah dengan Anas? Kenapa meriwayatkan hadisnya kalah dengan Abu Bakar? Karena kenapa kalah dengan Abu Hurairah? Ya, Abu Bakar kalah banyaknya dengan Abu Hurairah. Abu Bakar ini bukan dia nggak banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau banyak fokus dengan hadis-hadis yang sifatnya hukum. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, itu diingat selalu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, contohnya nih dalam hadis ya, Abu Bakar pernah tanya, ya Rasulullah, alimni du'aan adu bi fi sholati. Ajarin saya doa. Doa itu saya baca lagi sholat, kata Abu Bakar. Nabi berkata, Qul Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasira. Ini riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim ada kasiroknya. Allahumma inni zolamtu nafsi zulma wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya ulang lagi, bunyi doanya begini Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dihafal. Allahumma inni zolamtu nafsi zulma wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Arti dari doa ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh lafaz istighfar kalau hajat kita pengen dikabul Allah, gunakan lafaz ini dibaca lagi sholat.
Kapan aja Bapak Ibu baca boleh. Lagi berdiri, habis baca Al-Fatihah, habis baca surat, lalu baca doa ini boleh, nggak jadi masalah. Ya. Lagi ruku, boleh baca doa ini, nggak jadi masalah. Hanya ada satu kondisi dalam sholat, kita dilarang membaca doa ini saat imam membaca surat Al-Fatihah, saat imam membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Itu nggak boleh. Imam lagi baca Fatihah, jangan baca doa ini. Imam lagi baca surat setelah Al-Fatihah, jangan baca doa ini. Kenapa? Karena kalau imam lagi baca Al-Fatihah atau lagi baca surat setelah Fatihah, makmum diperintahkan untuk mendengarkan. Hanya boleh membaca surat Al-Fatihah kita sebagai makmum. Setelah selesai baca Al-Fatihah, kita dengerin bacaan imam. Jangan baca doa ini. Tapi kalau di ruku, boleh. Kemudian kita bacanya saat sujud, boleh juga. Saat i'tidal, kapanpun boleh hadirin. Setelah mau salam, boleh juga. Ini lafaz doa yang Nabi ajarkan, kita baca waktu dalam kondisi sholat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang kedua, ya, di antara yang bisa mempercepat hajat kita. Kemudian yang ketiga, mengawali setiap ibadah, setiap pekerjaan kita dengan bacaan bismillah. Ya, ini amalan yang ringan. Sama seperti tadi istighfar, ya ringan. Tapi kadang-kadang saking ringannya kita suka kelewatan. Nah, awali semua perkara urusan kita dengan bismillah, maka insya Allah hajat kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah, maka urusan tadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awalilah selalu dengan bismillah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita baru ingat bismillah kalau perkaranya besar. Ibu-ibu yang mau jual cincin misalnya untuk kebutuhan rumah, itu ketika mau nyopotin cincin mau dijual tuh bacanya bismillah kadang. Bismillahirrahmanirrahim, ini cincin saya jual juga nih, begitu. Nah, itu kalau lagi mau jual cincin. Tapi kalau giliran lagi masak, lagi nyapu, kita lupa mengawalinya dengan bismillah. Padahal kata Nabi, segala perkara yang kecil, yang ringan, yang remeh, kalau kita awali dengan bismillah, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen nganterin anak kita mungkin sekolah dan lain sebagainya, awalilah dengan bismillah. Ketika kita mau titipin anak kita di sekolahan yang baru, awalilah dengan bismillah. Maka insya Allah hajat kita akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz bismillah tadi. Penutup dari saya hadirin, amalan yang terakhir yang keempat, setelah kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat, dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, tadi kita banyak-banyak beristighfar, pilih waktu-waktu yang mustajabah, di waktu sahur, di waktu berbuka, atau di waktu sepertiga malam terakhir. Ya, itu waktu-waktu yang mustajabah. Atau kita beristighfar kepada Allah di waktu kita lagi sholat fardu boleh, sholat sunnah boleh, sendiri boleh, sholat berjamaah boleh, tapi tadi ada waktu yang nggak boleh, kita mohon istighfar waktu lagi sholat, saat imam lagi baca Quran. Dan yang ketiga, kita banyak mengawali setiap urusan dan pekerjaan kita dengan kalimat bismillah, karena dengan kalimat bismillah Allah akan janjikan keberkahan. Ya, yang nggak baca bismillah maka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, ini kita punya hajat nih. Bagaimana biar hajat kita cepat dikabul? Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Apa yang saya sampaikan ini adalah janji dari Rasulullah SAW, bukan sekedar isapan jempol. Ya, ada sebuah hadis Nabi SAW. Ya, seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kam aja'aluka fi sholati. Ya, ya Rasul, saya mau tanya, kalau saya punya hajat, berapa banyak saya harus berselawat kepadamu? Karena kalau kita punya hajat, tidak berselawat, doa kita balik lagi ke bumi. Ya, mentok ke langit, balik lagi ke bumi. Ya, Allah nggak terima doa yang tidak ada selawat kepada Nabi. Nah, ini sahabat tanya, berapa banyak saya harus berselawat kepadamu ya Rasul? Nabi jawab, masyita. Nabi ini adalah seorang yang sangat memudahkan umatnya. Kamu sanggupnya berapa? Terserah, kata Nabi. Mau sekali boleh, 2 kali boleh. Di awal doa selawat, di akhir doa selawat. Berarti kan cuma 2 kali.
Nggak masalah, kata Nabi. Berapa yang kamu sanggup berselawat kepadaku, kerjakan. Ya, itu menjadi tawasul, wasilah buat kita agar doa kita, hajat kita cepat dikabul dengan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sahabat tadi menjawab sulusuha, ya, rubu'oha, wa nisfuha, kata beliau. Ya, sahabat tadi menjawab, kalau gitu doa saya bagi seperempatnya selawat, sisanya doa. Saya bagi 4, kata dia. Seperempatnya selawat, 3/4-nya isinya doa-doa saya. Ya, Nabi bilang, masyita inzita bahwa khair. Bagus, kata Nabi. Tapi kalau dibanyakin selawatnya jauh lebih baik. Kalau gitu, kata beliau, setengahnya selawat, setengahnya doa. Bagus. 3/4-nya selawat, ditambah lagi hadirin. 3/4-nya selawat, 1/4-nya isinya baru doa. Jadi doanya dia banyak berselawat kepada Nabi. Kata Nabi, bagus juga. Ya, tapi kalau ditambah jauh lebih baik. Ya, lalu di ujung hadis sahabat tadi mengatakan, semua doa saya isi dengan berselawat. Artinya apa nih? Artinya bukan berarti kita nggak usah mengutarakan doa kita, nggak salah. Ini orang yang salah paham hadis. Oh, kalau gitu kita nggak usah sebutin doa kita, Pak Ustadz. Kita selalu salah. Maksudnya hadis ini perbanyak waktu kita berselawat. Dimanapun kondisi kita, banyak-banyak berselawat. Di mobil, di rumah, di jalan, di pasar, banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita bisa setengah hidup kita selawat, bagus. Ditambah lagi lebih bagus, kata Nabi. Terkait dengan doa, kita harus utarain. Bapak Ibu mau apaan? Mau punya anak, mau punya mantu, itu harus diutarain. Ya, karena kita ini level derajat kita tidak seperti derajat Rasulullah SAW. Kalau Rasul nggak minta, Allah kasih, udah tahu, ya. Tapi kalau kita nggak minta, ya Allah nggak bakalan kasih, begitu. Karena derajat kita jauh dengan derajat Rasulullah SAW. Ya, ini maksudnya dari hadis ini bukan berarti kita nggak usah doa, berarti kita isi aja dengan selawat. Nggak, yang benar adalah memperbanyak selawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selawat ini mudah, Bapak Ibu, nggak perlu disyaratkan kita harus sudah wudhu suci. Ini kita lagi nggak suci nih berselawat, jadi nggak perlu juga khusyuk, Kita sambil nyupir baca selawat kan nggak khusyuk, kita fokusnya nyupir, tapi kita selawat, sah selawat kita. Inilah kemudahan buat kita saat berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di ujung hadis apa kata Rasul? Ketika mendengar ada sahabat yang akan meluangkan seluruh hidupnya untuk berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, beliau katakan di ujung hadis, idzan tukfa hammuka wa tughfar dzambaka. Kata Nabi, kalau itu yang terjadi, maka hajatmu akan dicukupkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dosa-dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di balik kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 4 amalan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita agar hajat kita cepat dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang punya pertanyaan ingin didiskusikan, saya berikan kesempatan waktu, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiah yang menurut saya sangat bermanfaat buat kita semuanya. Jadi kita tahu bagaimana amalan mempercepat hajat. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Pak Hanifan ada pertanyaan? Ibu Endang ini mau tanya. Oh, Ibu Endang, maaf. Bu Endang silakan. Mikrofonnya tidak terdengar, Ibu Endang. Bu Endang, unmute mungkin dari host. Sudah. Masya Allah. Silakan Ibu Endang, maaf. Dalam salat hajat itu surat yang dibaca apa? Yang dibaca apa? Pertama saya pernah membaca tuntunan salat
Ya. Ada 2 rakaat. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Itu ada tuntunannya, Ustaz? Itu aja. Ya. Itu aja. Baik. Pertanyaannya surat apa yang kita baca dalam sholat sunnah hajat, Bu ya? Soalnya tadi agak terputus. Kalau ke salam bisa diulang ya. Jadi pertanyaan Bu ini, sholat hajat, surat yang kita baca surat apa? Tidak ada tuntunannya dalam hadis surat yang kita baca. Ada tuntunannya dalam Al-Quran, sholat yang kita kerjakan, yang kita baca, yang mudah bagi kita. Dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir, Allah sendiri yang pesankan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ketika kita lagi sholat, surat yang kita hafal. Silakan baca. Ya, ada orang sholat sunnah bacanya kulya kulhu, boleh, nggak jadi masalah. Kulya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya kul huwallahu ahad. Sholat tarawih rakaat yang ketiga empat kulya lagi, kulhu lagi. Ini orang kok sholat tarawih Pak Ustadz, kalau nggak kulya dan kulhu selalu dibaca Pak Ustadz, boleh, nggak jadi masalah. Kalau dia hafalnya cuma 2 surat itu nggak jadi masalah. Bahkan kalau ada orang yang sholat sunnah hafalnya cuma 1 surat doang, dia cuma hafal surat Al-Ikhlas misalnya gitu ya, dia cuma hafal surat Al-Ikhlas, rakaat 1 baca rakaat kedua baca lagi surat Al-Ikhlas, tetap boleh, nggak jadi masalah. Yang dilarang dalam fikih, ini kajian fikih, yang dilarang bacaan surat itu kalau bacanya mundur ke belakang. Mankus dalam bahasa fikihnya diistilahkan qiraah mankusah. Bacaan surat dalam sholat dibaca terbalik urutannya. Contoh, saya berikan contoh. Rakaat pertama, ada orang sholat sunnah atau sholat fardu, setelah Fatihah dia baca surat Kul huwallahu ahad. Rakaat kedua dia bacanya surat Tabat. Nah, itu nggak boleh. Itu dihukumi sholatnya makruh, dibenci. Bacaan seperti itu dibenci. Ya, para ulama fikih, terutama fikih 4 mazhab, memakruhkan bacaan yang urutannya terbalik. Karena Nabi dalam sholat tidak pernah mempraktikkan bacaan seperti itu. Kalau Nabi baca Al-Baqarah, pasti setelahnya baca Ali Imran. Ya, Nabi surat pertama bacanya misalnya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat selanjutnya, surat selanjutnya, di rakaat selanjutnya pasti turun menuju surat An-Nas. Begitu. Nggak pernah Nabi baca mundur ke atas begitu ke Al-Baqarah, dari nggak bisa ya. Itu bacaan mankus ya, terbalik, itu jatuhnya makruh. Tapi kalau surat-surat tertentu diulang sebanyak 15 kali, ini juga nggak ada tuntunannya. Dalam hadis tidak disebutkan ya bacanya 15 kali, bacanya enggak ada ya. Bahkan kalau kita kaji hadis yang bunyinya demikian, kebanyakan hadisnya hadis palsu ya, tidak kuat. Itu bersumber bukan dari Nabi, itu bersumber dari ulama-ulama saja, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka tidak perlu kita praktekkan. Bacalah yang mudah bagi kita. Ya, yang mudah surat apa? Bacalah itu ya. Kalau saya pengen bacanya panjang, pegang Quran, boleh juga, nggak jadi masalah. Lagi sholat, di handphone kita ada Quran, kita buka sambil pegang, boleh. Nggak batal sholat kita. Sholat sambil pegang Quran, sambil pegang handphone, di dalamnya ada pelajaran, tidak batal. Karena kita belum hafal Quran banyak, kita pengen banyak bacaannya biar dapat pahala, boleh. Yang batal itu kalau lagi sholat banyak bergerak. Maka kalau tiba-tiba Qurannya kita bolak-balik cari mana bacaan yang tadi ya, udah sampai mana tuh? Nah, itu bisa batal. Karena banyak bergerak itu dilarang. Tapi kalau coba pegang Quran, nggak batal, boleh. Nah, 3 kali bergerak banyak berturut-turut dalam mazhab fikih itu bisa membatalkan. Dalam mazhab Imam Malik juga membatalkan. Bahkan kata Imam Malik nggak sampai 3. Kalau dari gerakannya saja kita lihat ini orang bergerak bukan seperti orang sholat, sholatnya batal, kata beliau. Nggak perlu 3. Dengan gerakan yang digunakan, lagi sholat, dia bergerak, dengan gerakan itu kita bisa menilai, ini mah orang bukan lagi sholat, begitu, batal dia.
berarti saat itu dia batal. Nggak perlu menunggu 3 gerakan berturut-turut. Ya, itu yang bisa membatalkan. Bacaan Quran silakan baca surat apapun yang mudah ya bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima Ya, kasih Bu. Ustadz. Silakan Ibu Siti Sarah. Ibu di mute, Ibu nggak kedengaran. Ibu Siti Sarah termute. Ibu kita nggak kedengaran Ibu. Atau ditulis Bu, nggak kedengaran suaranya. Udah belum Pak? Ah ini sekarang udah Bu. Oh iya, tadi kan disebutkan bahwa kalau sholat itu bacaannya berurutan gitu ya Pak? Ya, Kalau betul. hafal urutannya bagaimana tuh Pak? Oke, ya saya ulang lagi penjelasannya. Yang namanya surat berurutan dilihat dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu yang disebut berurutan. Contoh, rakaat pertama kita bacanya surat Wadduha. Maka urutan selanjutnya silakan Ibu baca Alam Nasroh atau Ibu baca setelah Alam Nasroh, misalnya surat Izazul Zilatil Ardu Zilzalaha, Azalzalah, itu namanya berurutan. Jadi dilihat dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Urutannya dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Jangan terbalik. Kalau rokaat pertama Ali Imran, jangan sekali-kali rokaat berikutnya baca surat Al-Baqarah karena itu terbalik. Ya, dibenci, makruh hukumnya oleh 4 ulama mazhab bacaan Al-Qur'an yang terbalik tadi. Yang repot gini, Bu. Ada imam baca rokaat pertama surat An-Nas. Rokaat keduanya dia batal. Kita yang gantiin. Kita gantiin kan kita repot. Lah tadi imam sebelumnya baca An-Nas. Baca apaan dong? Ujung baca An-Nas ya enggak? Nah, kalau kondisinya kayak gitu, boleh dah baca Al-Baqarah kata para ulama. Ini orang nggak ngerti, ini orang nggak paham. Rokaat pertama jangan sekali-kali baca An-Nas. Kalau kejadian, maka rokaat keduanya putar balik. Baca Alif Lam Mim, surat pertama, ayat pertama surat Al-Baqarah. Jadi diulang lagi dari awal. Ya, tapi kalau kita paham, nggak boleh sekali-kali rokaat pertama kita baca surat An-Nas. Ya, karena kalau baca An-Nas udah pasti terbalik bacaannya. Ya. Nah, kalau nggak hafal urutannya gimana Ustadz? Kalau kita nggak hafal urutan itu bagaimana? Makanya yang mudah, Ibu hafal urutan Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kan? Maka itu aja. Kayak itu aja udah, ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah. Ada lagi, ini menurut saya cukup menarik diskusinya. Mohon izin saya juga bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya, jadi pertanyaan saya tadi Ustadz mengupas mengenai majelis itu ternyata lebih bukan hanya diberkahi tapi juga didatangi para malaikat. Majelis-majelis ilmu. Nah, majelis yang dimaksud itu sampai misalnya majelis keluarga sekalipun ya Ustadz. Misalnya kita semuanya sudah mempelajari amalan mempercepat hajat ini dari Ustadz Ahmad Fikri, kemudian kita bikin majelis di rumah bersama anak-anak, bersama istri, bersama suami, gitu kita ngobrol-ngobrol. Itu juga bagian dari majelis atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, yang disebut majelis tadi umum. Maka kalau ada lingkup kecil, lingkup keluarga, kita jadikan di situ majelis ilmu, dapat juga pahalanya. Tapi ingat, ada satu riwayat saya dapat dalam kitab Syu'abul Iman, kitab karya Imam Al-Baihaqi. Ini kitab hadis-hadis Nabi yang dikarang oleh Imam Baihaqi, ulama hadis. Ya, di situ ternyata Bapak Ibu, jangan sekali-kali di majelis yang kita buat, seandainya itu lingkup keluarga dan kita tahu kondisi kerabat kita, kondisi keluarga kita, jangan sekali-kali ada di antara anggota keluarga kita yang memutus silaturahim. Karena kalau sampai memutus silaturahim, rahmat yang Allah janjikan terhenti, terputus. Ada satu athar, ini bukan hadis. Kalau hadis kan disandarkan ke Nabi. Di kitab Imam Baihaqi ini sebuah athar. Disandarkan kepada sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud
ketika mengadakan majlis, ya, kemudian beliau katakan ansyudullah qati arrahim qoma bina inna nuridu annadullah. Ini ada di majlis ini, kata Ibnu Mas'ud. Tidak disebutkan halakonya seperti apa, tapi saya yakin Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Dia tahu secara internal siapa saja yang hadir di situ, kondisinya seperti apa. Ibnu Mas'ud katakan, ya, di majelis ini ada orang yang mutus silaturahim. Silakan angkat kaki, pergi dari sini, saya mau doa, karena doa saya nggak akan diterima Allah kalau yang mutusin silaturahim masih ada di sini. Kata Ibnu Mas'ud, ya. Inna abwabas sama murtajatun duna qati'ir rahim. Langit, ya, pintu langit itu terbuka buat siapapun, tapi tertutup buat orang yang mutusin silaturahim. Ya Allah, ya. Maka sebelum kita menyampaikan majlis tadi amalan pencarian hajat, perlu kita perbaiki diri kita juga di lingkungan keluarga kita. Jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita yang memutus silaturahim. Maka kalau itu terjadi, majlis yang Allah janjikan, turun rahmat, turun ketenangan, Allah tinggikan derajat kita, doa-doa kita dijabah. Nggak jadi, hadirin. Kenapa? Karena ada yang memutus silaturahim. Mudah-mudahan nih majlis kita ini tidak ada di antara kita yang memutus silaturahim, sehingga benar-benar Allah berikan rahmat dan keberkahan buat kita. Kalaupun ada, mudah-mudahan bisa segera kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Saya mencatat ada 4 tadi amalan untuk mempercepat hajat. Pertama adalah sholat beserta doa-doanya, dan kita tahu tadi adab doa sekaligus juga kapan waktu berdoa yang baik dan benar, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah istighfar, berbanyak istighfar pada saat meskipun pada saat sholat pun bisa dilakukan istighfar. Mengawali sebuah kegiatan dengan Bismillah itu nomor 3, dan yang nomor 4 adalah perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat Ustadz buat kami semuanya. Dan diberikan berkah juga buat Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan pada kami semua. Kita akhiri semuanya dengan ucapan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.